Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya pagi ini Bapak Ibu dan saudara sekalian? Luar biasa. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Tuhan yang selalu setiap hari menyertai, memberkati dan memimpin setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita juga bersyukur pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama di tempat ini beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, dan kita juga akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Saya percaya ketika Bapak Ibu melangkahkan kaki ke tempat ini, satu tujuan kita untuk memuliakan, meninggikan dan memuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bawa hati kita yang menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan sangat baik. Sungguh besar kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau bawa hati kita yang menyembah untuk memuliakan nama Tuhan. Sungguh besar setiamu. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kita angkat hati kita, katakan ku tinggikan Ibu. Kita mau naikkan puji-pujian kita, penyembahan kita pada pagi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan sungguh besar setiamu, besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, lukiskan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghayati ulang anugerah yang tertuju pada kemanusiaan kita, yaitu bahwa kitalah sasaran cinta Tuhan. Kitalah yang tercinta itu. Bahkan Allah mau turun ke bumi ini menjadi seperti kita sendiri, agar dalam kemanusiaannya Allah memanusiakan kemanusiaan kita yang porak-poranda oleh rupa-rupa kekeliruan, salah dan dosa. Mari kita puji Dia, Allah Sang Pencipta kita, yang rela meninggalkan surga, turun ke dunia untuk memberi selamat pada kita. Firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat yang ke-14. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merayakan Advent yang keempat ini. Dan di dalam setiap hati kita berkata bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan beserta isinya. Turunlah atas saudara sekalian dan atas ibadah ini anugerah dan kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Mikha pasal yang kelima ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kita aminkan firman Tuhan ini. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Jemaat, saya persilahkan dulu kembali. Selamat beribadah. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu saat ini penuh semangat untuk memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau memuji nama Tuhan karena kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan maha kuasa. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita.
Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, agung dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Ajaib dan penuh keagungan. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang yang menghancurkan menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan dan membebaskan jiwa. membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Ya, tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan berfirman, ketika kita berbeban berat, penuh persoalan di dalam hidup kita, Tuhan berfirman, mari datang kepadaku, maka Dia akan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Kita amini firman Tuhan ini, kita percaya Tuhan menyediakan, Tuhan memberi yang terbaik untuk setiap kita yang mau datang dan menyerahkan hati dan kehidupan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti tak bebanku. seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Ku Yesus, tanya Yesus, apa yang harus ku apa perbuat? yang harus ku buat? Dia berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku.
bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujudlah di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, bawa hidupku. Kami percaya, kami menerima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Bawa hidupku Tuhan. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Mu. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup. Dia ubah hidupku, Baharui setiap hati kita. barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan mukjizat terjadi. Mujizat terjadi, Kesembuhan terjadi. kesembuhan Pemulihan terjadi, terjadi. pemulihan terjadi Saat datang. saat datang di altarnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau memuji Engkau dan menyembah-Mu, baik dalam puji-pujian kami, dalam doa kami, dan terlebih di dalam firman-Mu yang sebentar lagi kami renungkan bersama. Kami mohon Engkau yang berkuasa atas kami, melingkupi setiap kami, hati kami, dan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu dan Engkau berkati seluruh jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, kami akan menaikkan satu pujian untuk kemuliaan Tuhan.
Saya mohon untuk anak Kesia bisa maju ke depan. Pujian ini akan mengingatkan kita bahwa hati itu adalah tempat bagi Tuhan. memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam Mikha pasal 4 ayat 1 sampai dengan pasalnya yang kelima. Tetapi bagian ini kita tidak akan baca di tempat ini, tapi kita nanti baca di rumah. Namun menjadi bagian dari firman Tuhan
yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Dan yang kedua adalah di dalam Lukas pasal 1, Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat yang ke-55, dan ini saya akan bacakan kepada semua kita demikian. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, yang memperhatikan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya, yang menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah, yang melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa, yang menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang dibacakan bagi semua jemaat dan bagi semua kita pada pagi hari ini. Datanglah di hatiku. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kitab Mikha pasal 4 dan pasal yang kelima yang tadi sudah saya sampaikan di awal adalah merupakan sebuah tulisan Nabi di mana dia telah menubuatkan tentang kedatangan juru selamat. Lama setelahnya, saudara-saudaraku, ada jeda waktu di mana nubuat itu diterima oleh Mikha. Tetapi di zaman Maria, disitulah Tuhan mewujudkan nubuat itu. Apa yang kita baca pada pagi hari ini? Di dalam Lukas pasalnya yang pertama. Orang sering sebut saudara-saudara adalah Kidung Maria. Ayat yang kita baca ini disebutkan adalah berisi tentang syair-syair tentang pujian Maria kepada Tuhan. Menarik untuk kita renungkan bersama saudara-saudaraku. Di masa Minggu Advent yang keempat ini, kembali kita merenungkan firman Tuhan ini, yaitu tentang pujian Maria. Karena ada dua peristiwa yang bertolak belakang menurut saya di dalam hati nurani Maria. Tetapi dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Maria justru memuji nama Tuhan. Kita lihat yang pertama, Lukas pasal 1 ayat yang ke-28. Mari Bapak Ibu, saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan ini di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-28. Kita sama-sama membaca dengan bersuara. 1, 2, 3. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Salam
kepada engkau disebutkan jelas di situ yang dikaruniai Tuhan. Sebuah sukacita yang besar, sebuah kebanggaan bagi diri seorang Maria, sebuah kegembiraan bagi hati seorang Maria. Kenapa saudara-saudaraku? Karena malaikat yang datang itu berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan." Yang dikaruniai artinya dikasihi Tuhan. Yang dikaruniai Tuhan artinya diperkenan oleh Tuhan. Yang dikaruniai Tuhan artinya adalah dilayakan oleh Tuhan. Bukankah berbunga-bunga hati kita jikalau ada seseorang yang lebih tinggi daripada kita, lalu mengangkat derajat kita, lalu mengatakan pujian kepada kita? Bukankah hal itu sesuatu yang membanggakan bagi diri kita sendiri? Disinilah kita melihat bagaimana Tuhan memanusiakan Maria, melayakan Maria. Tadi di dalam pembacaan awal, ketika prolog Advent yang keempat dibacakan oleh majelis, minggu yang keempat ini di mana Tuhan akan datang, bahkan menjadi manusia seperti kita untuk memanusiakan kemanusiaan kita karena diporak-porandakan oleh dosa dan kesalahan. Siapakah Maria? Maria sama seperti kita, saudara-saudaraku. Maria adalah manusia biasa yang sama seperti saya, yang sama seperti saudara-saudara semuanya, yang sama seperti kita, tidak ada lebihnya. Tetapi kalau Tuhan berkata kepadanya, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan," itu artinya Tuhan memilihnya bukan karena dia hebat, bukan karena dia suci, bukan karena dia ada sesuatu yang diandalkan di dalam hidupnya. Tidak, saudara-saudaraku. Yang namanya karunia Tuhan itu adalah oleh karena belas kasihan Tuhan. Kalau belas kasihan Tuhan, siapa yang berhak untuk melarang-larang Tuhan? Siapa yang berani membantah kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kebanggaan, kebahagiaan perayaan Natal. Tuhan melayakan kita semuanya. Ketika Tuhan melayakan kita, bukan hanya sekedar dia berkata, tetapi dia mewujudkannya, saudara-saudaraku. Kenapa Tuhan mau menempatkan dirinya dan dia mau dengan inisiatif sendiri lahir di kandang? Kenapa enggak lahir di hotel? Kenapa enggak lahir di kamar VIP? Kenapa enggak lahir di kamar yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa? Bukankah yang datang itu raja di atas segala raja? Tetapi dia meninggalkan semua kemewahan itu. Bukan hanya kemewahan surgawi, saudara-saudaraku, tetapi bahkan kemewahan dunia
pun dia tinggalkan, dia relakan tidak menjadi bagiannya hanya untuk orang yang dikasihinya, bukan kepada malaikat tetapi kepada manusia, saya dan saudara. Tuhan memperkenankan dirinya untuk hal itu. Sukacita Natal, disinilah letaknya saudara-saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka seharusnya setiap perayaan Natal itu perlu kita rayakan dengan sukacita. Tapi tidak terlalu berlebihan. Kalau memang kita punya sedikit berkat, ya enggak apa-apalah. Beli baju baru pun tak masalah. Beli sepatu baru juga tidak masalah. Bagian dari perayaan. Sedikit mengirimkan ucapan selamat ya kepada tetangga kita, kepada sahabat kita, atau kepada pendeta kita, begitu ya. Bolehlah, karena kita mengalami ada sebuah kebahagiaan surgawi yang menyapa kita, yang menegur kita dan mengatakan kepada kita seperti perkataan malaikat itu, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua ini menarik. Saya mengajak kita membaca ayat yang ke-34. Mari kita buka Alkitab kita. Lukas pasal 1 ayat yang ke-34. Kita baca secara bersama-sama dan bersuara. 1, 2, 3, ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Bagaimana hal itu bisa terjadi karena aku belum bersuami? Hatinya sedih saudara-saudaraku. Natal itu ternyata Bapak Ibu di satu sisi sebuah kebahagiaan karena Tuhan telah mengaruniakan dirinya sendiri untuk kita dilayakan untuk dikasihi. Tapi di sisi lain kita melihat Maria hatinya sedih. Bahkan di dalam beberapa ayat firman Tuhan dikatakan Maria merasa takut ketika malaikat itu datang menyapa dia dan dia merasa gentar dan takut saudara-saudara. Sampai dia bertanya di dalam ayat yang ke-34, bagaimanakah hal itu bisa terjadi? Aku itu belum bersuami. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, sebagai manusia biasa, lagi-lagi saya katakan sama, Maria itu adalah seperti saya dan seperti Bapak Ibu. Sebagai manusia yang normal, sebagai manusia yang biasa, itu mengalami yang namanya kekhawatiran, mengalami yang namanya penderitaan, mengalami yang namanya beban berat, mengalami yang namanya kesusahan, mengalami yang namanya sakit penyakit. Maria menghadapi kenyataan itu. Di satu sisi ada sukacita, tapi di sisi yang lain ada sebuah kesedihan tersendiri. Mungkinkah itu menjadi gambaran kita yang hari ini kita sedang merayakan hampir dekatnya perayaan Natal, atau paling tidak Minggu Advent yang keempat ini. Bapak Ibu, Maria sudah mengalaminya. Tapi apa yang Maria lakukan?
Dua sisi kehidupan, di sisi kanan bahagia, di sisi kiri kesedihan. Begitu kan? Di sisi kanan adalah kehidupan, di sisi kiri adalah kematian. Misalnya begitu. Di sisi kanan adalah kesehatan, sedangkan di sisi kiri adalah kesakitan. Di sisi kanan adalah merupakan sebuah perayaan, tapi di sisi kiri adalah merupakan sebuah kesedihan yang sedang kita alami. Tema kita menjawab itu pada pagi hari ini. Datanglah di hatiku. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Kalau kita melihat misalnya di dalam perkataan Maria. Jadilah padaku Tuhan seperti yang Engkau kehendaki. Jadilah padaku. Artinya saudara-saudaraku, entah itu dikaruniai oleh Tuhan kehidupan Maria, atau diberikan sebuah tantangan, penderitaan, kesusahan, kesedihan karena dia hamil tanpa bersuami. Dengan hati yang dewasa, dengan jiwa yang besar, Maria berkata, jadilah kepadaku seperti yang Tuhan kehendaki. Hati ini saudara-saudaraku menjadi bagian dari timbangan untuk melihat sisi kehidupan yang sedang kita alami ini. Ketika kita menghadapi sebuah kegembiraan, harusnya kita tidak terlalu sedih, harusnya kita bahagia. Yes. Tetapi kita juga tidak sampai melupakan Tuhan. Di sisi yang lain ketika kita menghadapi tekanan hidup, kita juga tidak terlalu tertekan. Kita juga tidak terlalu sedih. Karena di dalam Roma berkata saudara-saudaraku, bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu kepada setiap umatnya adalah baik adanya. Baik adanya saudara-saudaraku. Tidak ada rancangan Tuhan yang jahat. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Ada pepatah berkata, palu memecahkan kaca, palu membentuk baja. Palu memecahkan kaca, palu membentuk baja. Bukankah kaca itu bagus? Bukankah kaca itu menarik? Tetapi sebaliknya, bukankah baja itu rupanya jelek, begitu ya, keras. Tapi lihat saudara-saudaraku, kaca itu rentan, gampang pecah, gampang ciut. Kaca itu saudara-saudaraku tidak terlalu bertahan lama ketika diperhadapkan dengan palu. Gak usah kencang-kencang, sedikit saja, pasti kaca yang ada di rumahmu akan pecah jika engkau akan mengetoknya dengan palu. Tapi baja kalau kita mengetoknya dengan palu, sehebat apapun palunya, sekeras apapun palunya, sebesar apapun palunya, bukan pecah, bukan tercerai-berai, tapi justru baja menjadi terbentuk. Ini adalah gambaran hati kita sebagai manusia. Ketika hati kita menjadi hati yang dibesarkan oleh Tuhan, yang telah dipenuhi oleh kuasa Tuhan,
menjadi hati yang tahan terhadap setiap tantangan, yang tahan terhadap setiap penderitaan, yang kuat menghadapi setiap tantangan hidup. Tidak menjadi hati seperti kaca yang hanya disindir sedikit menjadi sakit hati, yang hanya diomongin sedikit menjadi masalah yang besar bagi hidupnya. Hati orang yang seperti ini, saudara-saudaraku, adalah bukan hati yang seperti hati Maria yang mengatakan jadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki Tuhan. Itu hati yang seperti kaca, gampang pecah, gampang teriris-iris, gampang ngambek, gampang putus asa, gampang marah, gampang macam-macam, saudara-saudaraku. Berbeda dengan hati baja. Hati baja bukan hati yang kemudian engkau dengar firman Tuhan, engkau dengar teguran, lalu kemudian engkau mengeraskan hati. Bukan itu. Tetapi hati yang seperti baja adalah hati yang telah memang betul-betul saudara-saudara telah dikuatkan oleh firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan itu bagi banyak orang mengatakan, wah dia menderita, wah dia pasti susah, wah dia pasti akan mengalami hal yang buruk. Tapi saya yakin dan percaya bagi Tuhan, dia ubahkan kehidupan yang buruk itu menurut orang lain menjadi kehidupan yang baik di mata Tuhan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka pada perayaan Advent yang keempat ini, mari kita coba lihat kepada hati kita. Siapkah kita untuk mengaungkan tema ini tadi? Datanglah di dalam hatiku. Jangan hanya yang baik-baik saja. Jangan hanya yang berkat-berkat saja. Jangan hanya yang mulus-mulus saja. Mungkin juga saat ini kita sedang menghadapi hal-hal yang dibalik itu. Yakinlah, itu bagian dari pembentukan Tuhan terhadap saya dan saudara. Yakinlah, itu adalah bagian dari proses sehingga baja yang wajahnya tadi adalah seperti segi empat, sekarang bisa dibentuk, bisa menjadi pisau berguna bagi ibu-ibu yang di dapur, bisa menjadi tombak berguna bagi orang-orang yang berburu, bisa menjadi apa saja begitu ya. Karena dibentuk oleh proses itu tadi, dibentuk oleh situasi. Yang saat ini orang lain berkata dia melarat, dia susah. Tapi bagi Tuhan, dia katakan, aku sedang merancang yang terbaik bagi hidupmu. Dan itu yang dilakukan Tuhan kepada Maria. Di saat dia gentar, di saat dia takut, di saat dia bimbang, di saat dia khawatir, Tuhan justru hadir. Di saat dia dikucilkan karena dia hamil di luar nikah. Tapi justru Tuhan akan memasyurkannya. Sampai saat ini ribuan tahun yang lalu kita masih kenal yang namanya Ibu Maria. Maria, Ibu Yesus. Saudara-saudariku di dalam Kristus Yesus, mari kita siapkan hati kita. Hari ini tanggal 20, 4 hari lagi, tanggal 24, kita merayakan Malam Kudus. 5 hari lagi, tanggal 25, kita merayakan Natal. Dan tak lama lagi, 6 hari kemudian, kita mengakhiri tahun ini. Kita mengakhiri tahun ini, saudara-saudaraku. Dan kita mulai membuka lembaran yang baru di tahun 2021. Adakah hati kita melihat segala sesuatu yang kita alami
baik yang lalu, hari ini atau yang akan datang, kita katakan kepada Tuhan, silakan Tuhan, datanglah di hatiku. Selamat untuk berbesar hati, menjadi orang-orang Kristen yang berjiwa besar, tidak melihat sebuah penderitaan sebagai kutukan dari Tuhan, tetapi melihat sebuah tekanan itu adalah menjadi pembelajaran dan proses bagi kehidupan kerohanian kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Perubahan-perubahan hidup mulai terlihat dari hari ke hari, karena proses itu akan menolong kita melihat siapa Tuhan dalam hidup kita dan siapa kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu pada pagi hari ini, dua sisi kehidupan kami, di mana Tuhan hati kami menjadi sasaran, menjadi indikator bagaimana kami Tuhan bisa menyikapi dengan baik ketika hidup kami dipenuhi dengan sukacita. Seperti Maria Engkau sapa seorang perempuan yang dikaruniai Tuhan. Tapi di sisi yang lain, kami seringkali menghadapi sebuah tekanan, penderitaan, kesusahan. Seperti Maria merasakan ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, kegentaran. Tuhan, biarkanlah hati kami menjadi dewasa di dalam menanggapi setiap firman Tuhan yang telah kami terima, kami dengar, kami amalkan dengan sukacita, kami lakukan dengan produktif. Dengan firman Tuhan yang Engkau ejawetahkan di dalam hidup kami, semakin berkualitas di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami kembalikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkarya lebih dari apa yang kami perkatakan, yang kami pikirkan, dan yang kami renungkan. Tuhan, berkuasalah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya akan bacakan untuk warta gereja hari ini, Minggu 20 Desember 2020. Yang pertama ucapan selamat datang. Selamat datang dan selamat berbakti untuk seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Selamat datang juga bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GKMI Progo. Ada di antara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Biarlah melalui persekutuan dan ibadah ini senantiasa mendekatkan kita satu dengan yang lain, membuahkan hati yang gembira dan semakin meneguhkan iman kita di dalam Yesus. Kami mengharap kehadiran Bapak Ibu Saudara di kebaktian di minggu-minggu yang akan datang. Yang kedua, atas nama sidang jemaat kami sampaikan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Nemoli Sega pada hari ini. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati dalam keluarga dan pelayanan Bapak selanjutnya. Yang ketiga, ibadah Natal. Mohon diingat-ingat Bapak Ibu Saudara. Jadi panitia Natal sebelumnya akan mengadakan ibadah itu tanggal 24, kemudian 25 dan 31. Berhubung karena kasus
COVID-19 ini apalagi di Kota Semarang ini semakin meningkat. Jadi untuk yang tanggal 31 ditiadakan. Dan nanti Bapak Ibu Saudara akan dibagikan liturgi ibadah. Bapak Ibu Saudara bisa beribadah sendiri di rumah. Jamnya nanti akan ditentukan panitia, yaitu jam 6, dan nanti akan dibagikan linknya. Bapak Ibu sebelum mulai ibadah nanti akan dipandu oleh Bapak Sega, dan Bapak Ibu nanti bisa mengikutinya dari rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Kemudian ibadah untuk tanggal 24 dan 25 Desember sama diadakan jam 6 sore. Karena berkaitan dengan tadi COVID-19 tadi, kita pun ada pembatasan jemaat. Jadi supaya tidak menimbulkan klaster baru dan tidak menimbulkan kerumunan yang berlebihan, apalagi ini momennya juga momen Natal, saya yakin Bapak Ibu Saudara juga antusias dari rumah mereka masing-masing untuk menyiapkan Natal di tahun ini. Jadi panitia membatasi maksimal jemaat nanti yang hadir 60 orang, dan itu kita sudah menyiapkan undangan. Jadi mulai hari ini atau setelah ibadah ini Bapak Ibu Saudara nanti bisa mendaftar kepada panitia, dalam hal ini Saudara Hendy. Jadi untuk tanggal 24 nanti Bapak Ibu Saudara akan mendapat undangan seperti ini. Silahkan nanti dibawa. Dan konsekuensinya kalau Bapak Ibu Saudara tidak membawa ini di tanggal 24, ya mohon maaf. Jadi kita panitia sudah berusaha untuk membatasi ini dengan Bapak Ibu Saudara nanti bisa mendaftar dan nanti akan mendapatkan undangan seperti ini. Ini untuk yang tanggal 24. Jadi mohon diingat-ingat, dan nanti setelah ibadah ini Bapak Ibu Saudara bisa mendaftar. Kemudian untuk tanggal 25 sama, Bapak Ibu juga silahkan nanti mendaftar, undangannya merah seperti ini. Kalau yang tadi abu-abu ya, biru tua. Ini merah untuk yang tanggal 25. Sama Bapak Ibu juga bisa mendaftar karena mengingat tadi dan untuk menghindari kerumunan yang berlebihan. Jelas ya Bapak Ibu Saudara ya? Ya. Silakan lah, nanti dari panitia kalau memang angka itu belum sampai 60 juga kita akan menjemput jemaat yang menurut kami atau menurut panitia itu bisa hadir di malam Natal dan perayaan Natal. Kemudian untuk pengumuman selanjutnya, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara dukungan GKMI Progo pada acara pemberian makang untuk tukang di sinode. Dimohon partisipasi jemaat atau 20.000 per bulan atau 5.000 per minggu, dan dapat dikumpulkan kepada Ibu Toni atau juga Ibu Esther. Pelaksanaannya untuk GKMI Progo nanti kita dapat jadwal di bulan September tahun 2021. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mendaftar seperti yang sudah Bapak Ibu Saudara lakukan. Kemudian yang kelima, menyampaikan salam bagi jemaat-jemaat kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, tanggal 14 Desember, Bapak Stevi Hangewa. Selamat ulang tahun. Bapak Stevi mana? Oh, itu di belakang ya. Tuhan berkati. Kemudian apakah ada di antara Bapak Ibu yang ulang tahun dalam minggu kemarin sampai dengan minggu ini? Ada di antara kita yang mungkin terlewatkan? Tidak ada ya. Baik, kemudian sebelum berkat rasuli nanti Bapak Siga akan mendoakan untuk jemaat kita yang berulang tahun. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, demikian warta kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara bisa membaca selengkapnya di warta jemaat yang sudah dibagikan. Terima kasih. Ya Bapak Ibu yang terkasih, dari Komisi Anak ada tambahan satu pengumuman. Mohon LCD-nya bisa dimunculkan.
Ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan yang sudah menyertai, Tuhan yang memimpin hingga hampir selesai. Dan kita percaya berkat Tuhan yang luar biasa selalu ada buat kita semua. Mari Bapak Ibu, sebagai ucapan syukur pagi ini saya mengajak untuk kita boleh memberikan persembahan sebagai ucapan rasa syukur kita karena kasih Tuhan di dalam memberkati setiap pekerjaan yang kita lakukan. Mari kita akan persiapkan persembahan yang terbaik dan kita akan berdoa terlebih dahulu mengucap syukur akan berkat Tuhan. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan yang luar biasa di dalam setiap hari yang boleh kami lalui. Tanpa campur Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan atas kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga di hari-hari yang kami lalui, kami boleh beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan jikalau mungkin kami sempat sakit, tetapi Tuhan memberikan kami kesembuhan yang luar biasa. Dan pagi ini Tuhan kami juga mengucap syukur atas berkat Tuhan yang sudah kami terima melalui setiap pekerjaan yang boleh kami lakukan. Tuhan senantiasa memberkati, menjadikan kami selalu berhasil. Terima kasih Tuhan, dan biarlah pagi ini kami boleh memberi yang terbaik untuk Engkau, persembahan untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami selalu menyambut berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Ya, kita akan sambil menaikkan satu pujian, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Sekali lagi katakan besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan. Di penghujung ibadah kami ini, kami terus mendapatkan anugerah, penyertaan dan rahmat yang dari Tuhan.
kami masih bisa memanggil Engkau Bapa di dalam doa kami, di dalam syafaat kami. Pagi ini ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu untuk gereja kami, GKMI Progo. Di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada, di tataran kemajelisan, di tataran kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, di tataran kami sebagai pengurus-pengurus komisi persekutuan, dan lain-lain sebagainya Tuhan, termasuk komisi anak, bahkan pelayanan-pelayanan kami yang lain, di tataran PGMW, dan juga pelayanan-pelayanan kami di tataran sinode. Tuhan, Engkau berkati, biarlah pelayanan-pelayanan ini menjadi pelayanan-pelayanan yang memuliakan Tuhan. Kemampuan, hikmat, dan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan Engkau berikan kepada setiap kami. Baik kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan maupun kami sebagai jemaat-jemaat-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan kami yang terdekat. Kami berdoa ya Tuhan untuk tanggal 24 dan tanggal 25. Kami serahkan dalam tangan-Mu acara malam kudus dan acara perayaan Natal. Tuhan memberkati Bapa setiap pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan ini ya Tuhan. Baik itu pelayanan-pelayanan yang tampil di depan altar, maupun kami yang tidak tampil di depan, tetapi kami selalu hadir di hadapan Tuhan. Kami selalu mendukung di dalam doa kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong kami, memberikan kepada kami keamanan, ketertiban, demikian juga Tuhan cuaca yang baik, bahkan dana, keuangan yang kami butuhkan cukupkan kepada kami. Terlebih hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang Engkau pilih, Engkau urapi, akan melayani Engkau Tuhan, menjadi penyambung bibir dan lidah Tuhan. Firman Tuhan akan disambungkan melalui mimbar Natal, baik tanggal 24 maupun tanggal 25. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, beri kami kerendahan hati, agar di tengah-tengah kerendahan hati itu Bapa, kami terus meneladani Tuhan, yang juga Engkau rendah hati untuk melayani kami, orang-orang yang penuh dosa dan kelemahan ini. Kami berdoa untuk acara Natal sekolah minggu di dalam bentuk virtual. Tuhan memberkati setiap pengurus sekolah minggu, anak-anak kami Tuhan. Biarlah sinyal pada saat itu Bapa boleh lancar, dan mereka semua Tuhan boleh bersuka cita walaupun kami tidak bertatap muka secara nyata, tetapi kami boleh bertatap muka di dalam dunia maya, dunia media sosial. Kami berdoa untuk tanggal 31 yang juga sama Bapak. Kami akan mengadakan ibadah tutup tahun ini ya Tuhan, di dalam versi Google Meet ataupun di dalam versi Zoom. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Biarlah jemaat-jemaat kami yang tidak bisa terlayani oleh karena keterbatasan di dalam skill kami, baik di dalam bentuk media sosial yang saat ini terus berkembang pesat, maupun juga Tuhan di dalam sinyal-sinyal yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati melalui liturgi, lembaran liturgi yang dibagikan, baik hari ini tanggal 27 dan mungkin ada hari-hari yang lain yang memungkinkan jemaat-jemaat Tuhan terlayani. Tuhan tolong para panitia yang ada, agar mereka Tuhan bisa bekerja sama melayani Tuhan di dalam jemaat-jemaat-Mu pada tanggal 31 dan bahkan pada tanggal 3 nantinya Bapa.
kami mengawali tahun ini di dalam ibadah syukur kami, ibadah minggu kami 3 Januari tahun 2021, disertakan dengan penerimaan perjamuan kudus bagi jemaat-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan yang memimpin kami. Tuhan berkati jemaat-jemaat kami yang lemah tubuh, yang sakit, yang sedang dalam pemulihan, yang sedang di dalam keadaan sakit, dalam kesedihan, beban berat. Kami berdoa, biarlah Tuhan iman mereka tetap kuat, dan biarlah Tuhan Engkau hampiri mereka dengan kasih-Mu, dengan kekuatan yang daripada-Mu. Tuhan, hantarkan iman mereka semakin dekat dengan Tuhan. Kami berdoa jemaat-jemaat kami yang ada dalam kota dan yang ada di luar kota, yang hari ini sedang ada di rumah, akan menyaksikan pelayanan hari ini di dalam bentuk live streaming. Kiranya Tuhan memberkati mereka juga. Namun Bapa, mereka tidak akan pernah melupakan persekutuan. Ibadah tetap berjalan, tapi persekutuan baik antara Tuhan dengan pribadi kami maupun pribadi kami dengan pribadi jemaat-jemaat yang lain. Biar terjalin akrab, biar terjalin lebih hangat, lebih sukacita dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, untuk ketua majelis kami Bapak Stevi. Tuhan memberkati hidupnya, Tuhan memberkati keluarganya, istri, anak-anaknya dan pekerjaannya. Berkati pelayanannya, berkati kesehatannya. Imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Bertambahnya usia, maka Tuhan semakin berkenan kepada anak-Mu ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sinode kami di dalam pembangunannya. Tuhan berkati, dan demikian juga kami sebagai jemaat mengambil bagian di dalam pengumpulan dana untuk memberikan makan kepada tukang-tukang yang saat ini sedang bekerja keras mengerjakan dan menyelesaikan pembangunan di sinode kami. Tuhan tolong mereka dan Tuhan juga tolong kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk yayasan pendukung bagi sinode kami, baik itu Radio Etus, Berita GKMI, Kristoferus, kami terus menyerahkan dalam tangan, dan terlebih Yayasan PIPKA yang akan mewakili kami Tuhan menjangkau daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang telah dipilih, disurvei untuk dilayani di sana. Firman-Mu diberitakan. Tuhan tolong setiap pengurus yang ada di jajaran PIPKA. Tuhan berkati mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk setiap kami yang sudah melayani Engkau. Baik kami yang berjejer di depan ini, baik kami yang tidak terlihat penerima tamu, dan bahkan Tuhan yang sedang mendoakan pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan menyatukan hati dan roh kami, agar semangat ini Tuhan tetap terpelihara, baik hari besok, minggu-minggu yang akan datang, tahun-tahun yang akan kami hadapi di depan kami. Kami segera akan berpisah. Kami membawa firman Tuhan, menjadi orang-orang yang berbahagia, tetapi juga dikala kami sedang menghadapi sebuah kesulitan, biarkanlah hati kami menjadi hati Maria yang senantiasa tetap bersyukur, tidak pernah menyerah pada situasi dan keadaan, tetapi dia tetap bersandar sepenuhnya kepada kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupnya, karena kehendak Tuhan itu baik di dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Pulanglah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersaat teduh bersama-sama dan Tuhan memberkati kita semua.